Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat ya, karena memang market sementara bergairah. Saya perhatikan teman-teman, global crypto market kita naik hampir 8% ya sampai saat ini saya mereview. Luar biasa. Oke, Bitcoin dan Ethereum dan BNB juga sementara balap-balapan ini teman-teman. Namun ya tetap harus ekstra hati-hati ya. Solana juga luar biasa. Oke, mudah-mudahan ya ini menjadi awal yang baik dan rebound terus tentunya ya. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu kalau teman-teman perhatikan ya, saya sudah mulai sebetulnya mereview satu demi satu ini koin-koin papan atas ya. Dari mulai BNB saya sudah, Cardano sudah, Ripple sudah, Dogecoin ya, Shiba Inu, kemudian Polygon, itu satu persatu saya sudah mulai review loh teman-teman. Coba nanti dilihat lagi ya. Nah sekarang saya mulai mau masuk ke Solana teman-teman. Solana ini kan memang sekarang lagi hot-hotnya sebetulnya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini di CoinMarketCap ini sampai ada di pojok kiri atas ini ya, top 10 Solana projects in 2022. Nanti Anda bisa klik ini ya teman-teman supaya Anda bisa ngelihat juga gitu loh, selain Binance Smart Chain. Jadi bagi teman-teman yang masih newbie, jadi di kripto itu teman-teman yang selama ini mungkin teman-teman doyan main micin, itu rata-rata adanya di Binance, dan itu waktu itu kan saya sudah ajari di sini ya menunya ya, cryptocurrency recently edit yang baru terdaftar seperti itu. Nah seperti ini teman-teman. Ini ya, koin-koin yang baru saja terdaftar atau yang mau pre-sale juga ada di pink sale ya teman-teman. Nah ini yang baru saja terdaftar. Nah yang baru saja terdaftar ini teman-teman, kalau teman-teman lihat blockchain-nya, ini nama blockchain-nya ada Solana, ada Phantom, BNB itu berarti Binance Smart Chain teman-teman, Ethereum, begitu ya, Phantom, Avalanche, begitu. Nah ini nih udah sering-sering muncul sebetulnya. Cuman ada kalanya teman-teman, menurut pendapat saya ya, yang listing ini yang baru-baru ini buat teman-teman yang suka berburu koin-koin yang baru Fairlance ya, ada kalanya setelah saya cek satu-satu di jaringan Binance ini, misalnya dalam satu hari nggak ada yang menarik, nggak ada yang menarik, dan yang menarik itu justru di jaringan Ethereum misalnya. Nah, terus atau di jaringan Polygon misalnya, atau di jaringan Phantom, atau di jaringan Solana. Jadi karena hal seperti itu, penting bagi kita ya untuk bisa juga mengerti wawasan yang lebih luas. Jangan kita hanya udah taunya main micin dan taunya hanya di Binance saja. Seolah-olah kripto itu identik hanya Binance. Nah, ini sedangkan ini aja Pocoin aja ada jaringan Binance, Polygon, dan ada jaringan KuCoin, teman-teman ya, KuCoin. Nah, ini aja ada 3 teman-teman ya. Belum lagi yang lain. Jadi kekayaan cryptocurrency itu kalau Anda hanya taunya main micin, udah itu hanya di BSC, Binance Smart Chain, itu sangat-sangat kecil. Jadi wawasan Anda sangat sempit nanti teman-teman. Terus kemudian ya portofolionya juga kurang variatif begitu ya. Alangkah baiknya saya mendorong teman-teman mulai thinking out of the box ya. Boxnya selama ini adalah Binance Smart Chain. Seperti itu ya teman-teman, dan saya juga sudah mulai akan masuk, nanti saya akan review Solana ya teman-teman. Ini saya baru mau ngomong walletnya. Oke. Nah, sama seperti di Binance ya, saya pertama harus ngomong tentang walletnya tentunya. Kalau di Binance apa yang related dengan
jaringan Binance Smart Chain. Nah, karena itu ada Trust Wallet, ada MetaMask, seperti itu. Itu beberapa nama walletnya, tapi ada yang lain loh sebetulnya ya. Tapi dua itu yang terkenal. Nah, di Solana juga demikian. Sebelum saya mereview Solana, saya perkenalkan dulu kepada teman-teman wallet-walletnya, karena nggak sama loh teman-teman. Ya, ini dia. Nah, nanti ini link ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya, dari coinbiro.com ya teman-teman. Top 7 Solana Wallets, a home for your Sol tokens. Jadi, kalau kita nanti akan membeli token-token di jaringan atau di atas jaringan Solana, kita juga harus pakai walletnya yang related atau yang connected ke jaringan Solana, teman-teman. MetaMask belum tentu laku di situ. Paham ya, teman-teman, bagi yang baru. Jadi, jangan Anda berpikir kalau udah punya wallet satu MetaMask, lantas di jaringan apapun kita membeli token seperti yang saya bilang tadi, Solana, Phantom, Ethereum, maka itu laku semua. Memang MetaMask kita bisa juga sih ya, bisa juga MetaMask kita ini selain Binance dia juga bisa Polygon, Ethereum teman-teman. Ethereum bisa, kemudian Polygon setahu saya bisa juga ya. Sebentar saya lihat ya teman-teman. Ini kita lihat dulu ya teman-teman. Nah ya, Matic ya, Matic Polygon. Jadi bisa 3 dia, Ethereum, Binance Smart Chain, dan Matic ya. Bisa 3 teman-teman. Ya, seperti itu ya. Oke, tetapi kalau kita mau main ke jaringan lain, katakan Solana atau Phantom, nah itu nggak bisa. Jadi masing-masing punya walletnya masing-masing. Oke, siap ya teman-teman. Jadi ada 7 wallet utama, ada banyak sih sebetulnya, tapi 7 yang terbaik lah dulu ya yang saya mau sampaikan teman-teman. 7 itu nama walletnya ya, Phantom yang nomor 1, kemudian Solr, Solid, Atomic Wallet, Exodus Wallet, atau Mat Wallet, Ledger Wallet ya teman-teman, itu 7 ya. Nah, daripada pusing-pusing mikir yang lain, coba kita tes aja yang nomor 1 kan begitu teman-teman. Ini dia ya. Penjelasannya kira-kira Anda nanti bisa baca ya. The Phantom Wallet is a native Solana wallet designed exclusively for the Solana ecosystem. Jadi memang ini Phantom Wallet ini didesain ya untuk token native-nya Solana. Maksudnya native itu kalau jaringan Solana ya harus ada token Solana. Kalau jaringan Binance harus ada token BNB. Kalau jaringan Ethereum harus ada token ETH. Untuk gas fee-nya, teman-teman, itu harus ada. Seperti itu. Itu namanya native ya, teman-teman. Nah, ini dijelasin. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Saya akan praktekkan kepada teman-teman tutorial bagaimana caranya membuka wallet ya, atau mendaftarkan akun kita supaya kita bisa punya wallet baru atau wallet yang berbasis Solana, teman-teman ya. Oke, saya ke sini ya, teman-teman, sama aja. Nah, ini saya mau lihat dulu ini Phantom ya. Kita coba cari Phantom Wallet Solana, begitu ya. Nah, jadi linknya jangan sampai salah ya, teman-teman. Linknya adalah phantom.app. Ini linknya ya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lihat add to Chrome. Anda pilih aja yang Chrome karena saya pakai Google Chrome. Oh iya, saya mau sampaikan teman-teman, wallet Phantom ini yang betul-betul connected langsung ke Solana ini belum ada versi mobile-nya alias versi handphonenya. Dia baru ada versi desktop. Jadi saya peragakan juga versi desktop ya teman-teman. Nah, ini kita klik kiri ya teman-teman, seperti itu supaya muncul extensionnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian add to Chrome, seperti itu, add extension. Ya, kita tunggu teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tunggu ya sampai dia selesai. Oke ya, kita tunggu proses ya teman-teman. Nah, kemudian yang harus teman-teman perhatikan seperti biasa nanti ya, ada beberapa hal yang penting yang merupakan kunci-kunci yang harus Anda simpan ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, ini dia sudah siap untuk kita eksekusi. Kalau Anda adalah orang baru atau betul-betul baru mau buat wallet ya, Phantom, Anda klik buat dompet baru teman-teman. Kalau Anda sudah punya wallet Phantom sebelumnya, gunakan frasa pemulihan rahasia, press key maksudnya teman-teman ya. Nah, ini buat dompet baru ya.
Kemudian seperti ini teman-teman, frasa pemulihan rahasia. Jadi ini adalah 12 praski. 12 praski ya. Nah, saya tidak pakai ini loh teman-teman. Ini nanti Anda salin, Anda simpan di tempat lain. Saya tidak pakai ini karena saya yakin pasti sudah ada hacker yang akan menjebol ini kalau saya bikin begini. Saya pengalaman soalnya teman-teman. Saya tidak pakai ini ya. Kemudian nanti sudah saya simpan begitu ya. Saya skip ya bagian yang ini teman-teman ya. Oke, nanti ujung-ujungnya setelah seperti itu dia akan muncul teman-teman langsung pinnet ya. Di pinnet seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini Phantom ya. Ini Phantom, Anda pinnet begini supaya dia muncul seperti itu ya. Oke, teman-teman ya. Paham ya? Nah, itu saya lakukan di sini ya. Nih dia. Oke, kalau sudah benar pasti jadi seperti ini dia. Jadi, saya skip, ini saya sudah jadi wallet Solana saya ya, teman-teman. Nah, ini saya unlock dulu password seperti itu. Nah, seperti ini tampilannya ya, teman-teman. Wallet Solana kita. Seperti itu. Wallet Phantom lebih tepatnya. Nah, ini adalah address wallet saya ya, teman-teman, yang ini. Nah, ini kalau Anda klik itu langsung mengcopy seperti itu ya. Kemudian ingat baik-baik bahwa native tokennya haruslah ada Solana. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini nanti saya akan buatkan tutorial bagaimana mengimpor atau mendeposit native token yaitu Solana ke wallet ini teman-teman. Ini saya mau memperkenalkan dulu bagaimana cara membuat wallet seperti itu teman-teman ya. Kemudian Anda perlu juga mengetahui ini fungsinya apa seperti itu. Nah, ini sama seperti di Trust Wallet kan Anda bisa lihat teman-teman kalau di handphone ya. Misalnya ada Trust Wallet begitu kan ada sub wallet yang Anda bisa buat bukan? Jadi satu orang pribadi itu, makanya saya bilang satu pribadi itu bisa loh sampai puluhan walletnya, bahkan ratusan. Makanya satu wallet belum tentu satu manusia. Bisa saja satu manusia 20 walletnya. Seperti itu ya. Jadi kita bicara wallet di sini. Seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu ya. Ini Anda bisa nanti klik satu-satu. Ini apa, tapi intinya, nah ini seperti ini ya teman-teman. Harus ada Solana. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang paling penting ini Anda pergi ke bagian sebelah kanan bawah ini teman-teman ya. Nah, di sini Anda bisa men-change password secara berkala kalau mau ya teman-teman. Kemudian yang paling penting lagi adalah export private key. Jadi ada dua kunci atau dua key yang Anda harus ingat ya teman-teman, yaitu praski yang 12 tadi, ini berbeda loh ya, bukan yang tadi ini teman-teman. Praski atau praseki, baru kemudian export private key. Praski ini untuk mereka free ya. Mereka free, misalnya contohnya banyak juga itu yang share di grup ataupun japri ke saya. Handphonenya hilang. Kemudian beli handphone baru dong, atau handphonenya mati udah rusak. Atau juga laptopnya hilang, atau laptopnya rusak. Pokoknya intinya ganti device. Ganti device, maka Anda harus tentunya download ulang walletnya. Apakah yang di desktop, ataukah yang di handphone, harus download ulang. Kalau Trust Wallet, ya Trust Wallet download lagi. Tapi itu nggak bisa langsung masuk, teman-teman. Itu Anda harus memasukkan apa? Kalau MetaMask, ya dia minta praski, teman-teman. Ya. Kemudian password juga dia minta. Nah, kalau di sini praski ya itu adalah untuk mengeksplor kembali wallet yang lama ya, dari device lama ke device baru seperti itu. Anda harus ingat 12 kata tadi, makanya disimpan, dicatat kalau perlu teman-teman. Dan export private key ini kegunaannya adalah terutama ketika di sub wallet teman-teman. Nah, ini seperti ini. Kalau Anda mau tambah misalnya create new wallet seperti itu ya. Nah, ini private key, ini penting teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada juga hard walletnya loh teman-teman. Nah, jangan salah, wallet itu bukan hanya wallet online, tapi ada juga wallet fisik. Jadi menurut saya lebih aman sih. Karena kalau kenapa-kenapa ya sama seperti flash disk ya, ada backup teman-teman. Seperti itu dia. Oke, kita kembali lagi ke ini teman-teman, ke menu utama ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman, yang paling pertama harus ada di sini adalah
Solana ya, token Solananya Sol ya, kodenya Sol. Ini harus ada karena apa? Kan nanti kalau kita transaksi pasti minta gas fee dong, sama seperti MetaMask bukan? Nah, MetaMask itu kan nggak mau dia motong kalau nggak BNB, ya bukan? Dia nggak akan potong USD untuk gas fee nggak. Dia akan potong BNB. Nah, demikian juga lah wallet-wallet yang lain yang ada di jaringan lain, teman-teman. Kalau Ethereum, Anda harus punya ETH. Ya, memang mahal sih khusus jaringan Ethereum ini. Kalau Solana, Anda harus punya Sol. Begitu, teman-teman ya. Nah, nanti token-token yang lain yang berdiri di atas jaringan Solana, seperti biasa ya, bisa copy paste smart contract-nya atau bisa juga kita melihat di sini ya, teman-teman, manage token list seperti itu. Anda bisa melihat di sini beberapa token yang udah permanen ada di sini. Tapi yang baru-baru juga nanti bisa, teman-teman. Contoh ya, misalnya adalah yang cukup terkenal yaitu One Inch. Nah, ini Anda tinggal aktivasi begini ya, close. Nah, sudah muncul dia. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, tapi ingat ketika kita melakukan transaksi, gas fee bukan dari One Inch ini, harus ada Solananya. Nah, kalau misalnya MetaMask waktu itu kita dari toko kripto ya, toko kripto kita kirim BNB masuk ke MetaMask. Nah, kalau ini nanti habis ini saya akan buat lagi tutorial bagaimana mengirimkan atau mendeposit Solana ke wallet ini, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi saya hanya memberikan tutorial yang nomor satunya aja karena saya pikir kalau nomor satu ya the best lah ya. Bagaimana caranya untuk bisa memiliki wallet di atas jaringan Solana seperti itu. Oke, teman-teman, segitu aja review singkat atau tutorial singkat saya. Mudah-mudahan Anda bisa langsung praktekkan dan jangan lupa hanya bisa di desktop dan sebaiknya Anda langsung pinnet supaya ya gampang mencarinya, teman-teman, di kanan atas ini seperti itu ya, teman-teman. Oke, sampai ketemu pada review atau video selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.